Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, ya, khususnya keluarga Wijaya Trading dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini Senin 19 September 2022, ya. Kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan harga terkini, ya, di XAU USD, ya, di XAU USD. Sebelum kita masuk di pemetaan di hari ini, kita akan coba review sebentar, ya, di time frame weekly dulu, ya. Di time frame weekly dulu kita lihat, kita amati di time frame weekly yang kemarin momentum seller masih kuat di sana, meskipun di akhir ada penolakan, di akhir ada sedikit penolakan, ya, tetapi ini masih berada di area level psikologis. Secara umum dari time frame weekly masih dominan seller, ya, karena ada momentum yang kuat, ya. Di minggu sebelumnya ini ada penolakan, kemudian setelahnya dikembalikan, ya, atau pullback lagi menjadi momentum seller yang jauh lebih besar, sehingga peluang untuk turun masih sangat besar sekali, ya. Namun perlu diingat di penghujungnya juga ada penolakan buyer, penolakan bullish. Itu artinya pasti nanti ada perlawanan buyer yang juga cukup kuat, dan karena sekarang juga berada di wilayah level psikologisnya, berada di area supportnya, maka tidak salah, ya, atau wajar nanti kalau di area di sini ada penolakan yang cukup besar juga nanti. Meskipun secara umum kecenderungan masih kuat turun, ya. Ini di time frame weekly, artinya di skala satu mingguan potensinya seperti itu, ya. Kita mundur satu step, ya, di time frame daily. Ya, kenapa kita harus melihat di time frame ini? Ya, karena untuk memetakan setidaknya kita tidak terlalu teledor dengan membuat keputusan yang berlawanan dengan tren besar, ya, karena itu sangat berpengaruh dan sangat beresiko kalau kita mengambil posisi yang melawan tren yang kuat, ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita ambil posisi buy di trennya kuat sekali dan masih jatuh, tentu akan membuat kita jadi berpikir untuk melakukan recovery, ya. Di time frame daily, perhatikan di time frame daily, ya. Di time frame daily ini kalau kita amati dari yang terdekat, di hari kemarin, hari Jumat, ini ada penolakan bullish atau ada buyer yang mulai muncul di sana. Sementara di hari sebelumnya, hari Kamisnya, ada momentum yang besar, ada momentum yang besar sekali, ya. Momentum ini mengindikasikan seller itu masih kuat, sehingga di hari berikutnya dia sempat menekan. Namun di penghujung waktu atau di jam-jam terakhir ketika market mau tutupan, ya, di hari Jumat kemarin ditolak oleh buyer. Buyer mulai menekan, mulai menolak, dan ternyata ditutup dengan posisi bullish sebagai dominan. Apa yang bisa kita dapatkan petunjuk ini dari petunjuk yang ada? Yang bisa kita dapatkan di time frame daily ini tentu bisa menjadi tanda awal, bisa menjadi petunjuk bahwa di area ini seller sudah cukup berat untuk menekan ke bawah.
Ini bisa dilihat dari sumbunya. Bisa dilihat dari dua sumbu. Pertama ini, yang kedua lebih panjang. Kemudian ditutup dengan bullish. Sehingga sekali lagi ini bisa menjadi tanda pasar itu akan mulai berubah arah. Bisa menjadi pertanda market akan segera berbalik naik. Lah sekarang kan masih merah. Iya, bisa saja di awal. Mengingat trennya memang kuat turun. Jadi trennya memang masih kuat turun. Petunjuk yang kita dapatkan di sana ini bisa menjadi petunjuk awal dan itu harus diuji. Ya, bisa menjadi petunjuk awal. Karena nanti misalnya seperti ini ya. Ada koreksi lagi dan ternyata dikembalikan lagi ke bawah. Maka tentu sell akan jauh kembali lebih kuat ya. Sudah memakan warna hijaunya artinya sudah punya kemampuan yang kuat untuk menekan. Tetapi sementara ini petunjuk yang kita dapatkan adalah bullish sudah cukup kuat, sudah mulai muncul di sana dengan penolakannya dan ditutup dengan posisi yang dominan oleh buyer. Ini yang di time frame daily ya, di time frame daily. Tentu kalau time frame daily ini jangkauannya minimal mengujinya 1 hari. Nah, kalau kita dengan day trading juga tidak dapat peluang yang banyak, maka kita turunkan lagi ke time frame H1. Di H1 kita bisa lihat nanti ya. Nah, di H1 kecenderungan yang Jumat sudah mulai naik, kemudian sekarang masih posisinya merah ya. Jadi untuk menguji seperti ini nanti ya, kira-kira yang terlihat seperti ini merahnya panjang ini, kemudian sempat koreksi, area retracement kita taruh di sini saja, atau levelnya ditaruh di sana. Kemudian yang di bawah ini kita uji di area di sini ya, sebagai area ujinya. Ketika dia turun, kita uji di sini, break di sana, ada peluang untuk turun lagi. Nah, kita bisa menempatkan nanti seperti ini ya. Kira-kira kalau di seperti area ini nanti kuat apa enggak ya. Kalau kuat turun berarti ada peluang, ada potensi lanjut turun lagi hingga di level berikutnya. Ketika nanti di area ini tidak mampu lewat, maka bisa memantul ya. Dan sebaliknya kalau dia lewat bisa lanjut. Nah, ini kita buat simulasinya seperti ini. Kalau di area ini nanti dia tidak bisa lewat, bisa jadi belum sempat menyentuh ini di atasnya, nanti mulai bergerak ke atas. Dan tentu akan lebih kuat nanti ketika lewat levelnya. Maka dari sini setidaknya kita nanti bisa mengambil peluang di atasnya, di atas levelnya. Ya, untuk mengambil peluang buy-nya. Kita bisa tunggu breakout-nya atau bisa kita tempatkan dengan limit buy-nya. Oh, buy stop-nya. Buy stop di 1682.32. 1682.32. Oke. Ini untuk buy stopnya, atau setidaknya kita menunggu breakoutnya baru kita entry ya. Karena sekarang ini masih belum ada petunjuk yang kuat. Turun juga belum kuat, naik juga belum kuat. Lah itu kan merah. Merah ini masih harus diuji lagi.
baru setelah nanti lewat di retracement dia akan kembali turun. Nah, apakah di sini kita tidak bisa ambil posisi sell untuk targetnya nanti di sumbunya? Ya, karena ini sudah cukup besar, sudah cukup panjang untuk merahnya. Saya lebih cenderung untuk limit saja. Kita bisa tempatkan di sini dengan buy limit di 1666.31. Kenapa kita menempatkan di sini? Bagaimana kalau nanti terus turun? Ya tidak masalah. Begitu tersentuh kita antisipasi ya di 400 boleh di sini. Yang terpenting untuk menuju ke bawah masih ada space untuk nanti antisipasi atau recovery. Kita kasih jarak misalnya 400. Ini boleh di cut loss atau SL, boleh juga dengan menggunakan pending order. Sell stop di sini. Boleh sell stop juga boleh, pakai stop loss juga boleh. Kemudian di sebelah bawah kita tempatkan juga dengan buy limit di 1655.84. Sekali lagi ketika limit tersentuh, ketika limit buy tersentuh yang di atas, kita bisa tempatkan dengan sell stop di bawahnya ya 300 atau 400 boleh. Ya, 300 di sini, 350, 400 boleh untuk sell stopnya. Nanti kasih lot yang lebih atau 2 kalinya. Kalau 2 kalinya nanti di area ini limit ini kita exit semua. Kalau kita menggunakan sell stop di 1661. Jadi sekali lagi ketika sudah kita eksekusi, sudah entry-nya sudah masuk, jangan berpikir kalau entry masuk nanti pasti naiknya. Itu yang ada di kepala kita harus betul-betul disiapkan. Jadi jangan cari enaknya kalau buy pasti naik, kalau sell pasti turun. Itu kalau menurut kita, pengennya kita seperti itu. Jadi pasar itu tidak bisa diatur. Apapun yang ada di sana, kalaupun ternyata sudah entry buy, marketnya turun, putar otak kita, cari jalan pemecahan. Apa itu? Ya bisa stop loss, bisa cut loss, bisa recover dengan pending order, dengan sweep, bisa dengan averaging, mana yang cocok aja pakai. Mana yang pakai ya. Jadi boleh kita simulasikan semuanya kalau kita sudah pernah banyak mencoba. Tentu kita akan menemukan di situ. Jangan mengeluh ketika sell marketnya harus turun, ternyata naik, bingung. Itu artinya kita belum siap, belum bisa menari di atas market. Sekali lagi pasar itu tidak bisa dianalisa, tidak bisa diperkirakan secara mutlak. Yang kita lakukan hanyalah membaca potensi dari peluang yang ada atau probabilitas yang ada di sana. Itu pun harus kita siapkan kalau nanti berbalik. Selagi kita hanya berpikir entry harus benar, analisa harus pas. Selama itu pula kita tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa jaya dan konsisten di sana. Seorang trader profesional dia sudah siap semuanya. Baik dia marketnya naik, marketnya turun, berbalik atau bahkan searah dengan analisa, semuanya sudah punya rencana, sudah punya sistem di sana. Sehingga aman-aman saja ya, tidak menjadi masalah. Market naik dan turun itu sudah biasa. Yang luar biasa ketika market naik kita entry sell, kita bisa recover. Ketika market turun, kita entry buy, bisa recover. Endingnya bisa profit. Itu intinya. Sehingga kalau sudah kita terapkan seperti ini, bukan serta-merta, tidak serta-merta nanti langsung naik
buy naik, kemudian di atas sell, buy stop naik lagi. Tidak selalu. Jadi ada kalanya nanti kita buy limitnya, kemudian ternyata dia turun. Nah disitulah kita nanti yang membedakan kita ini bisa menghadapi pasar atau tidak. Ya ini nanti yang menjadi catatan dan harus kita pahami. Selagi masih berpikir tadi, analisa itu harus sesuai. Kalau kita entry buy marketnya turun bagaimana, itu berarti kita belum ketemu. Perlu banyak latihan, perlu banyak perdalam lagi pengetahuan kita, sehingga benar-benar sudah siap menghadapi kondisi pasar, baik berkaitan dengan lot, baik berkaitan dengan ketahanan kita, termasuk recovery-nya. Itu harus disiapkan dari awal. Oke, ini kira-kira yang menjadi pesan kita, biar teman-teman juga membuka diri untuk selalu belajar dan mencoba, sehingga punya pengalaman tersendiri yang itu sangat menentukan maju dan tidaknya kita dalam trading. Selanjutnya di posisi atas ya, di posisi atas buy stopnya kita targetkan sampai di mana? Yang terdekat sampai di orange itu sudah cukup ya, sekitar 400-an. Ya, syukur-syukur bisa sampai di sini ya, tapi cukup berat ya. Intinya target itu juga menjadi aturan main kita ya, tidak harus dengan angka harus 500, harus 700 dan sebagainya. Kemudian untuk pergerakan kemampuan buy dan sell ya, kira-kira sampai di mana ya? Kalau turun ya kira-kira mendekati buy limitnya 16.55. Kalau naik sampai di mana? Kalau naik karena ini masih belum selesai, kita bisa perkirakan ya, karena ini tinggal 3 menit, ini tidak akan beda jauh, tidak akan terlalu jauh melenceng dari kondisi saat ini. Sehingga kira-kira kalau naik nanti bisa mendekati levelnya di sini. Bisa mendekati levelnya di sini di 1697 ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak, jangan terlalu mimpi yang terlalu jauh-jauh, nanti bergerak sampai di 1731 misalkan. Terlalu jauh, jangan terlalu jauh dulu. Kalaupun ternyata masih banyak, termasuk masih kuat ya lewat dari range-nya itu, maka kita ambil yang lebih panjang dari sebelumnya ini. Ya, paling tidak untuk kehati-hatian naik dan turunnya ya kisarannya di situ ya. Kisarannya nanti bisa jadi maksimum di sini. Kalau kita tarik ke kiri, di sana ada level. Termasuk yang turun nanti misalkan dia bergerak turun, kira-kira ya maksimal di sini ya 1640-an, 42 ini kira-kira seperti itu ya. Namun demikian kita lihat yang terdekat dulu. Yang terdekat dulu kita ambil yang potensial ini dulu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di area di sini kita bisa tempatkan ya, untuk limit dulu boleh di sini. Banyak penolakan di sebelah kiri, kita bisa manfaatkan dengan sell limit di 1691. Poin sekian ya, poin 44 sekian. Ya, ini mungkin sedikit sebagai gambaran saja ya, bukan harus diikuti serta-merta, tidak ya. Minimal ketika mendekati level, oh ternyata di area di situ ya, nanti kita harus siap seperti apa, kita harus siapkan seperti apa, termasuk ketika runningnya bergerak begini. Nah ini kalaupun ditutup pasti tidak akan beda jauh dari sini, karena kurang 1 menit tidak mungkin langsung tiba-tiba habis ke atas ya, sangat kecil sekali di candle ini maksud saya ya, nanti akan ditutup di area seperti ini. Ini masih menunjukkan memang momentum seller itu masih berpotensi turun. Dari sisi teknikalnya yang terdekat ini masih tebal, jadi masih berpotensi turun. Boleh saja kita masuk posisi sell di sini, langsung eksekusi sell, nanti targetnya di limit atau di atas limitnya ya, lumayan 300 lebih kita bisa exit dulu ya. Mungkin ini bisa kita sampaikan pagi hari ini di XAU USD, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit ini sebagai pembanding saja ya. Jangan serta-merta diikuti, sesuaikan dengan karakter dan sistem trading masing-masing. Yang kita sampaikan bukan berarti saya lebih
jauh lebih di atas teman-teman semuanya, hanya kita berbagi saja, share saja, hanya kita ada mungkin pengalaman lebih itu aja dari mungkin yang baru-baru, sehingga kita bisa memahami, memprediksi pergerakan-pergerakan yang mungkin bisa terjadi dari pengalaman histori yang ada. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah khilafnya. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya ya, di sesi evaluasi atau live streaming. Nanti akan kita infokan ya, mudah-mudahan juga ada manfaat dan peluang yang bisa kita dapatkan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.